kita turun. Kabut sudah turun. Jurang, sana jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum guys. Di video kali ini saya akan bercerita tentang atau menceritakan tentang pengalaman saya ketika tersesat 1 tahun lalu di puncak Mega Gunung Puntang ya. Jadi kala itu memang saya masih pemula dan saya ikut rombongan untuk naik ke atas, dan qadarullah ketika pulangnya saya salah mengambil jalur dan tersesat. Saya mengambil jalur naik lewat Sangar turun ke PGPI, di mana saya sama sekali belum tahu dan masih minim pengalaman ya. Jadi itu tersesat dan saya menginap di puncak Mega 1 malam ya. Nah, seperti apa kejadiannya? Cukup mencekam dan menegangkan. Sempat juga ada gejala hipotermia. Nah, hanya saja saya bisa survive. Seperti apa pengalamannya dan kejadiannya akan diceritakan di video ini dengan voice note ya. Jadi waktu itu saya memang diminta untuk bikin kronologi. Jadi ada beberapa teman-teman komunitas juga yang minta kronologi, tolong buat kronologinya. Akhirnya saya buat lewat voice note aja supaya bisa di-share. Nah, voice note ini nanti akan dijadikan oleh saya sebagai video, sebagai dasar video, dan nanti ada beberapa gambar-gambar yang saya slide yang waktu itu saya ambil langsung di sana ya. Walaupun masih sangat-sangat sedikit ya, dan masih asal-asalan lah, karena memang tidak niat untuk, waktu itu belum punya channel YouTube ya, jadi hanya nge-shoot seadanya gitu ya. Tapi ada beberapa footage yang masih ada ya, dan tapi tidak banyak, nanti selebihnya saya rangkai pakai yang lain ya. Tapi yang terpenting adalah voice note-nya yang yang menceritakan tentang pengalaman saya saat itu. Oke, semoga bisa menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran juga. Oke, seperti apa ceritanya? Check it out. Oke guys, ini jalur saya mau sedikit napak tilas. Kebetulan lewat sini mumpung. Jadi tepat di jalur ini sebentar lagi, tepat setahun lalu Desember tanggal 2 malam 25 itu saya nyasar dan salah ngambil jalur sedikit, lurus ke PGPI, dan saya waktu itu masih awam sekali, nggak tahu apa-apa, dan akhirnya nginep semalam di sini. Nanti kita lihat ya nih ya, seperti apa. Nah ini guys, nah jalur ini dulu ini rimbun, saya masih ada videonya. Ini rimbun, nah yang jalur yang betul ke sini. Nah yang ini memang kayak gini bagus. Nah jadi saya lurus ke sini. Ini rimbun, nggak nyangka ini persimpangan, bener, sangat nggak nyangka ini persimpangan. Lurus terus ke PGPI ke bawah. Baru sadar setelah sejam setengah turun. Akhirnya balik lagi ke sini. Udah malam, udah sore, dan ikut ngecamp di sini hujan besar. Ya guys, jadi kita ke sini nih. Jadi jangan salah nih nanti teman-teman. Ya, yang turun dari Mega. Tuh puncak Mega udah hilang lagi. Pas di camp area ini ya. Ini jangan ke sini yang jalan ini. Belok ke kanan ya. Oke, lanjut. Tuh, ini napak tilas bener-bener. Hipotermia tuh sempat di sini nih. Nah, ini jalurnya ke sini. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semua yang udah mendoakan, udah support. Saya udah kembali sampai rumah dengan selamat. Tadi tanggal 25
Desember jam 12 siang. Ya, jadi saya diminta menceritakan kronologinya. Oke, saya pikir lebih baik saya share pakai voice note saja supaya bisa manfaat ya. Ya, jadi kejadiannya adalah kita rencana hiking dengan teman-teman, ada sekitar 20-an lah ya orang, itu ke Puncak Sangar, lanjut ke Puncak Mega. Jadi Puncak Mega lewat Puncak Sangar melalui jalur base campnya Puncak Sangar ya. Nah, kemudian kita sudah menghitung bahwa kurang lebih total perjalanan dari base camp sampai Puncak Mega itu sekitar 5 jaman lah ya, kalau lancar dan normal dan sudah dengan segala macamnya lah, udah dengan foto-foto dan lain-lain dan istirahat. Oke, jadi singkat cerita kita udah berjalan lancar dengan baik dan menyenangkan. Pemandangannya juga Masya Allah luar biasa indah sekali. Punggungannya juga seperti punggungan naga, Masya Allah, susah digambarkan dengan kata-kata lah. Singkat cerita kita berhasil alhamdulillah sampai ke dengan izin Allah sampai ke Puncak Mega ya. Puncak Mega semuanya ya kalau nggak salah itu tepat pukul 1 ya, kalau nggak salah 1 siang, berangkat dari base camp setengah 8, kalau nggak salah pukul 1 lah ya. Sudah istirahat sebentar, kemudian ambil momen-momen dan lain-lain. Akhirnya kita jam 2 lah ya, hampir jam 2 itu turun ke bawah dengan perhitungan 4 jam perjalanan lah ya. 4 jam perjalanan ya, 4 jam karena belum hujan tapi kabut sudah mulai naik ke atas, kabut sudah mulai menutupi. Nah, jadi itu memang katanya terkenal, si punggungan Puncak Mega itu terkenal dengan julukan tembok putih, the white wall. Nah, jadi kabutnya udah mulai naik, serem-serem syahdu gitu ya. Nah, jadi kita udah mulai dari situ turun. Kalau dengan hitungan jam 2 turun 4 jam, berarti sampai base camp 2, 3, 4, 5, jam 6. Jam 6 udah sampai base camp, masih bisa walaupun tanpa penerangan. Karena rata-rata yang tektokan, nggak semua yang tektokan bawa headlamp ya, gitu. Punya headlamp ya, jadi masih ada yang belum punya juga, termasuk saya ya. Jadi mengandalkan baterai center HP gitu. Walaupun itu benar-benar nggak bisa ya gitu. Nah, kemudian kita mulai turun dari Puncak Mega, jalan turun, terus di depan sudah jalan duluan rombongan beberapa, udah agak jauh. Kemudian saya dengan di belakang ada teman saya, kan, berdua kita turun. Nah, saya inisiatif jalan duluan karena kenapa? Karena biasanya oleh teman saya ini saya kesusul terus gitu ya. Dia jagoan sekali, bukan jagoan maksudnya kenceng lah ya. Jadi biasanya kesusul, mau nanjak mau turun kesusul wae. Nah, jadi saya inisiatif duluan karena saya merasa sudah tahu jalannya gitu ya. Saya langsung turun, tapi tidak lari ya, jalan agak cepat lah tentunya. Turun. Ketika nggak jauh dari Puncak Meganya, sekitar mungkin 100 meter, di situ ternyata ada persimpangan. Nah, ini kuncinya di sini nih. Di sini titik saya nyasar. Jadi ada persimpangan yang saya nggak tahu sama sekali dan tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Jadi yang ke arah Gunung Sangar yang tempat saya jadi naik itu harusnya ke kanan, tapi rimbun tertutup ilalang, jadi sangat nggak kelihatan. Sedangkan yang jalan yang salah itu seperti sering digunakan orang, bagus gitu ya. Nah, jalan yang salah itu adalah jalan ke Gunung Puntang terusnya ya. Jadi sekitar masih 5-6 jam nyampe Gunung Puntang, dan itu hutan-hutan semua gitu ya. Nah, saya dengan tanpa ragu ya dan tanpa
tanpa ngerasa ada yang salah langsung ambil jalan yang lurus itu ya, yang ada bekas jalan orang. Yang kanan tidak terlihat sama sekali, dan saya tidak ingat bahwa tadi naik tuh dari situ karena ketutup ilalang rimbun ya. Nanti videonya saya share yang persimpangan itu. Saya udah sampaikan juga ke tim ranger di bawah gitu ya. Nah, oke, singkat terus kemudian saya turun aja karena saya suka candaan sama teman saya gitu kan. Teman saya itu di belakang ngebetulin sepatu atau apa gitu. Saya tahu tuh mau ngebetulin sepatu, agak lama nih dikit. Ya udah saya jalan aja gitu kan. Ngebetulin sepatu, ya udah saya jalan aja gitu kan. Jalan, nanti juga kesusul. Nah, udah jalan saya turun terus ke bawah. Itu saya belum nyadar bahwa itu jalan yang salah, belum sama sekali. Turun terus, tapi saya ingat loh bahwa nanti nggak lama itu bahwa setelah nanti lewat hutan, agak-agak hutan gitu, langsung kelihatan punggungan ke arah Sanggar itu. Nah, cuma karena kabut ya, udah ketutup kabut dari atas pun punggungan udah ketutup kabut, nggak kelihatan. Jadi saya nggak bisa ngelihat apa-apa gitu ya, nggak bisa ngelihat punggungan itu. Nah, jadi saya anggap di jalan bener gitu. Udah langsung turun agak cepat terus. Nah, ketika mungkin setengah jam perjalanan, saya baru sadar nih kayaknya beda jalannya nih ya. Kayaknya beda, nggak gini deh gitu. Kayaknya beda. Terus saja saya jalan karena ya udah, kalau teman saya itu pasti nyusul gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesalahan saya mungkin di situ ya. Jadi saya terus aja, harusnya saya diem nungguin dulu. Saya kira teman saya di belakang gitu kan, dan di depan ada yang udah duluan gitu. Nah, tapi nggak kelihatan karena ketutupan kabut kan gitu. Turun terus sampai sejam baru saya menyadari ini salah jalan. Maksudnya saya turun udah sejam baru menyadari itu salah jalan. Baru menyadari itu salah jalur maksudnya ya. Kemudian saya langsung berhenti, stop. Itu berarti udah jam 3-an lebih lah ya. Jam 3-an lebih. Udah makin mendung, udah makin kabut, gelap itu. Di dalam udah mulai masuk hutan-hutan, soalnya saya agak aneh. Terus udah mulai gelap. Kenapa nggak nemu-nemu punggungannya gitu? Karena saya pikir kan ketutup kabut gitu. Sedangkan memang benar lewat jalur sana pun juga nggak kelihatan punggungannya gitu. Nah, kemudian saya berhenti dulu ya kan, terus saya ingat ada rumusnya kalau pendaki tersasar, saya pernah baca gitu ya. Itu lakukan stop katanya. Stop itu kalau nggak salah singkatannya, S-nya itu stop, terus O-nya itu observasi, observe ya kalau nggak salah. T-nya itu thinking, kemudian O-nya observasi, dan P-nya planning. Kemudian terakhirnya baru memutuskan gitu. Akhirnya saya berhenti, stop. Saya pikir dulu bahwa ini salah, ya kan, ini kayaknya salah. Saya observasi semua ciri-ciri jalur, ya kan, dan saya pastikan ini salah gitu. Walaupun masih ragu sebetulnya ini salah atau enggak gitu ya. Nah, jadi ada hati tuh yang kalau mau balik lagi juga jauh, ya kan, udah sejam perjalanan. Kebayangin kalau balik lagi harus nanjak gempor yang udah nggak ada tenaganya. Terus kalau turun juga nggak tahu nih salah atau benar kan. Nah, akhirnya saya coba pikirin planning. Kalau saya turun ke bawah terus, saya baru mikir kalau salah apa ini yang mungkin disebut jalan ke jalur ke Gunung Puntang itu gitu ya. Karena saya pernah dengar juga. Saya pikir jalurnya tuh di jalur lain, di posisi lain gitu. Kalau saya terusin nyambung ke Gunung Puntang, agak ngeri juga, pasti makin lebat nih hutannya. Kemudian banyak cabang-cabang jalannya saya nggak tahu. Kemudian berapa jamnya saya nggak tahu, dan belum tentu juga benar itu ke jalur Puntang gitu, saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya putuskan setelah saya rencanakan
Kalau saya putuskan untuk balik lagi ke atas saja dengan tenaga yang tersisa, sama sekali udah nggak ada tenaganya gitu. Harus balik lagi, bayangin dong, udah 1 jam lebih ke bawah dan terjal banget gitu kan, hampir gradiennya, aduh saya kurang ngerti gradien juga, cuman hampir vertikal lagi. Nah kemudian saya naik, saya mutusin untuk kembali ya kan, saya putuskan untuk kembali. Kemudian kalau saya pulang, kalau jalur saya benar, pasti saya ketemu teman saya itu ya. Kalau nggak ada sampai 15 menit atau setengah jam nggak ada, berarti salah benar. Ya udah, akhirnya saya putuskan kembali dengan pikiran saya harus kembali ke Puncak Mega. Di situ saya ingat banyak yang ngecamp, ada yang baru datang ngecamp, saya ingat tuh. Ada yang baru datang ngecamp, soalnya sempat papasan dan saling sapa lah ya gitu. Saya ingat, jadi minimal kalau saya ke sana, kalau sudah terlalu tidak memungkinkan, mungkin saya harus ikut dia ngecamp gitu ya di situ. Itu udah melakukan stop aja, planning, thinking dan lain-lain, setengah jam lebih lah ya. Jadi udah jam 4 kurang. Jam 4 kurang baru mulai naik ke atas. Berbarengan begitu naik ke atas itu langsung hujan angin, Masya Allah. Itu lengkap. Hujan angin besar sekali. Itu angin seangin-anginnya di hutan dan gunung gitu ya. Masya Allah, itu udah pengen aduh, tuh mental tuh udah parah lah itu. Cuman bisa zikir, istighfar terus, baca ayat kursi sambil terus berjalan, tidak berhenti. Berhenti sih, berhentinya ngos-ngosan gitu, ambil nafas, jalan lagi. Badan udah keburu basah kuyup karena ketika saya pakai ambil jas hujan dulu dan lain-lain, itu hujan angin ya, jadi benar-benar udah kebasahan langsung. Terus kemudian saya terus jalan ke atas sampai segala macam yang tidak mengenakan ada ya kan. Naik terus, yang pasti sih saya harus terus jalan. Kalau berhenti pun cuma beberapa detik saja, jalan lagi, jalan naik lagi, memanjat lagi dan lain-lain, terpeleset, jatuh, aduh Masya Allah. Udah, pokoknya singkat cerita 1,5 jam sampai ke atas ke Mega lagi. Alhamdulillah, ternyata benar ada teman-teman yang masih mendirikan tenda dalam keadaan hujan besar. Jadi mereka mau nggak mau harus tetap mendirikan tenda, cuman pakai apa sih itu, terpal itu ya di atas ya. Ini ada sekitar 10 orang, timnya Kang Komeng dan kawan-kawan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Teman-temannya Kang Komeng ini yang menyelamatkan saya ini. Allah yang menyelamatkan syariatnya lewat situ. Nah kemudian saya langsung buru-buru bergabung, terus saya ceritakan, saya tanya, dan ternyata mereka pun masuknya lewat Jalan Puntang, dan mereka bilang, aduh kalau Jalan Puntang yang segini jangan Kang, aduh parah, untung Akang balik lagi gitu. Nah dalam kondisi begitu ya, dan saya tidak tahu jalan maksudnya. Nah kemudian sampai di situ, itu berarti 1,5 jam ya. Tadi berangkat jam 4 kurang, sudah hampir jam 5 ya, setengah 4, setengah 5 ya, udah mau jam 5 lah ya. Udah mau jam 5 dan hujan masih gede, kabut, udah nggak usah ditanya deh, udah nggak kelihatan jalan. Nah kemudian ngobrol-ngobrol tapi diri saya tuh masih kekeh ya, kalau reda saya mau jalan. Kalau reda saya mau jalan, tapi saya juga udah ngitung ya, kalau misalnya jam 5:30 pergi, benar-benar kemalaman di jalan gitu, itu riskan sekali sih sebenarnya. Tahu sendiri kan, Punggungan Sangar udah licin, kabut pula, pinggir kiri kanan jurang, salah sedikit wassalam gitu. Tapi saya di hati kekeh ingin pulang, karena ingin jalan, karena saya harus pulang, ini yang di rumah nanti panik kan gitu ya. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol semua teman-teman Kang Komeng itu benar-benar, Kang Komeng ini juga dia udah sering banget ngecamp, naik gunung, jadi
cukup ahlinya lah ya. Dia benar-benar menahan saya tidak boleh turun. Udah aja Kang, di sini aja ngecamp, udah nggak usah mikirin apa-apa, jangan turun daripada celaka katanya. Karena kondisi lewat punggungan Sanggar dalam keadaan seperti itu udah nggak ada, saya nggak bawa headlamp, kemudian licin dan lain sebagainya lah ya, gelap, itu udah tidak memungkinkan. Belum lagi diturun dari Sanggar ke bawahnya. Benar-benar saya tidak izinkan oleh Kang Komeng ya. Jadi Kang Komeng bilang jangan, itu akhirnya saya nurut karena saya mikir ini yang ngomong udah pendaki terus bilang jangan gitu kan, masa saya mau apa bego-begoan jalan gitu kan. Nah akhirnya saya astagfirullahaladzim, langsung saya menyadari bahwa ini nggak mungkin lanjut gitu. Nah, ketika nggak mungkin lanjut, kebingungan kedua adalah aduh ngasih kabar ke keluarga gimana, ini pasti panik kan gitu ya. Akhirnya udah, kalau sinyal mah udah dari base camp juga udah nggak ada ya. Kalau ke Sanggar itu loop, tapi nggak loop juga ya. Kalau saya XL ya, nggak ada, hilang aja gitu. Nah terus benar-benar nggak ada aja. Nah tapi saya nggak menyadari bahwa sinyal biasa telepon tuh bisa, tapi mati nyala juga gitu di spot-spot tertentu dan mati nyala. Loh saya bingung, saya udah SMS-in temen, udah pokoknya nge-broadcast teman-teman dan lain-lain, WA udah nggak jalan. Saya pikir siapa tahu ketika saya berjalan ada sinyalnya masuk gitu. Nah kemudian diputuskanlah saya di situ. Terus Kang Komengnya tuh sampai bilang lebih baik yang di rumah khawatir satu malam daripada khawatir daripada nerima berita yang lebih enggak lagi gitu. Ya udah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mikirin teman-teman ini pasti di bawah nungguin dan nyariin kan gitu. Belum lagi nanti rangernya naik gitu kan, nyari saya gitu. Wah gimana gitu kan, jadi nggak enakan gitu ya. Nah terus akhirnya diputuskan untuk di situ. Baju saya basah kuyup. Saya jalan sedikit tuh jam 5:30 ya kalau nggak salah, masih agak terang. Jalan sedikit ke situ mau ngecek jalur yang salah tadi di mana. Itu langsung menggigil kedinginan yang sampai ke tulang itu, yang sampai nggak tahan saya. Wah ini hipotermia nih gitu kan takutnya gitu. Gimana ntar malam, sekarang aja udah begini ya. Terus akhirnya si tim Kang Komeng ini kayak yang udah paham gitu ya. Bener-bener Kang ganti baju, saya nggak bawa baju, udah pakai baju saya karena saya bawa 3 baju katanya, pakai itu. Alhamdulillah, masya Allah, ini sekali lagi Kang Komeng, saya pengen ketemu lagi. Terus mudah-mudahan diganti segala, dibalas oleh Allah segala kebaikannya teman-teman Kang Komeng. Itu benar-benar saya dipastikan aman gitu. Baju dipinjemin gantinya, dari celana, baju, sampai jaket parasut, sampai kaos kaki, sampai dan lain-lainnya, sampai penghangat tangan. Masya Allah. Makan segala macam lah, udah susah saya ngomongnya. Jadi masya Allah ya, itu Allah memberikan bantuannya lewat jalur situ Kang Komeng. Nah sampai akhirnya ngobrol-ngobrol seru dengan Kang Komeng ya kan. Terus akhirnya ada tiba-tiba teman saya satu masuk nelpon ya kan. Nah, dari situ saya sadar bahwa bisa nelpon nih sebentar, udah pakai telepon biasa. Nah akhirnya saya juga ngabarin teman-teman dan ngabarin keluarga lewat situ. Untung sempat bisa ngabarin, jadi keluarga agak tenang dulu ya kan, walaupun saya sebenarnya terancam hipotermia ya. Dan malamnya pun sempat agak menggigil lagi gitu. Nah kenapa pendaki tidak hipotermia yang ngecamp ya? Karena mereka bawa peralatan yang lengkap, udah tahu mereka gitu, sampai sleeping bag dan lain-lain tuh, jaketnya tebel-tebel ya udah tahu gitu. Sedangkan tiktokers tuh nggak ada gitu. Nah itulah seharusnya tetap kita tuh bawa ya gitu. Nah jadi keluarga udah tahu, teman-teman alhamdulillah tahu. Saya juga bilang tolong nggak usah rangernya ke atas. Nah itu diinfoin, rangernya udah siap-siap, ternyata di bawah tuh mau nyari gitu. Dan katanya udah sampai ke
polsek segala dapat kabar seperti itu, ada yang hilang katanya gitu. Nah itu gambarannya. Jadi memang juga saya sebetulnya udah punya pikiran sih kalau saya nggak mungkin turun, saya nebeng ngecamp gitu. Kebetulan juga dijagain, tidak diperbolehkan juga, dan yang ya alhamdulillahnya diterima dengan baik gitu. Nah itu gambarannya. Jadi alhamdulillah 6:30 pagi ketika punggungan sudah terlihat, karena saya udah lihat jalur yang benernya, saya langsung go jalan turun. Masih licin sih sebenarnya, tapi udah agak kelihatan dan masih berkabut. Saya langsung jalan dan alhamdulillah sampai base camp jam 10 ya, cepat. Walaupun dari Sangar ke bawahnya tuh main sosorodotan ya, licin banget, terutama di tanjakan Ebelnya ya. Sebelum tanjakan Ebel tuh, kalau dari atas ya, itu banyak yang jatuh juga, hati-hati. Nah, akhirnya sampai base camp ternyata langsung disambut ya oleh ranger sama si teteh juga. Aduh akang bla 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 gitu ya. Akhirnya alhamdulillah selamat, dan singkat cerita saya sampai rumah jam 12 siang tadi. Oke, hikmah tentunya banyak hikmah yang bisa diambil ya, sudah pasti ini kehendak Allah dan pasti banyak hikmah yang bisa diambil. Cuman saya mau notin beberapa hal ya. Mungkin teman-teman, yang pertama itu kita harus sadar kita tidak bisa melawan alam ya. Alam itu bisa berubah seketika ya. Kemudian jangan pernah menyepelekan alam, apalagi merasa jagoan, jangan sampai ya kan, takabur dikit udah deh selesai. Kemudian niatkannya kalau yang seperti itu hiking, tadabur alam, mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk menaklukkan. Hati-hati, mungkin banyak teman-teman juga yang dari lubuk hatinya itu, oh gue bisa nih, udah naik, wah jagoan hebat. Enggak sih, jangan kayak gitu, nggak bisa nanti suatu hari nggak bisa, yakin, jangan. Intinya mensyukuri nikmat aja, bukan menaklukkan. Nggak ada yang bisa naklukin ya. Kemudian yang selanjutnya, tetap lakukan persiapan terbaik walaupun kita tektoker ya. Jika akan naik gunung, itu terutama logistik, air dan lain-lain, baju salin dan lain-lain. Untuk apa? Dia untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya tadi. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya baru menyadari kenapa para pendaki, walaupun dia ngecamp semalam, bawaannya tahu sendiri ya seperti apa. Ketika saya bicara, ternyata memang planning semua untuk mendaki gunung tuh diplanningkan mereka tuh ya, nggak main cabut-cabut aja. Planning, dia harus bawa baju minimal 2 ya kan, dan lain-lain. Nah kalau saran saya, tektoker pun harus begitu, karena naik gunung itu apa saja bisa terjadi dengan cepat. Jangan salah, hati-hati. Walaupun saya masih pemula ya, tapi saya merasakan ya kan. Itu untung saya selalu bawa logistik cukup, walaupun nggak banyak ya. Kemudian ada baju, untung baju itu juga salah, baju salin saya simpen di motor karena pikirannya nanti sampai base camp ganti gitu. Harusnya dibawa ya, karena saya udah gambarin tadi ya. Jadi benar-benar lakukan yang terbaik, terutama perbekalan ya. Nggak apa-apa lah, ada berat sedikit lah gitu. Jadi jangan pengen kelihatan ringan, karena mau itu dia bisa cepet atau apa, segala hal bisa terjadi. Nauzubillah sih ya. Kemudian jika tersasar tetap tenang, terus gunakan prinsip stop tadi ya, pikirin dulu dan lain-lain. Kalau tersasar berhenti dulu, udah berhenti, diem. Karena makin jauh makin nyasar kita. Itu setahu saya dan yang saya baca pun seperti itu, dan itu benar sih. Terus satu lagi, di gunung atau di hutan itu jalan yang benar dan yang salah bisa salah diambil dalam hitungan 1/1000 detik kayak saya tadi. Itu mata belum kedip saya udah salah jalan gitu ya. Itu sangat bahaya. Jadi itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya share kronologinya. Atur nuhun untuk supportnya, terima kasih atas doa-doanya.
ya lumayan pengalaman yang mencekam ya. Terus terima kasih atas segala supportnya ya, teman-teman yang nungguin, teman-teman yang support dan lain sebagainya, teman-teman para yang naik gunung, kemudian tim Kang Komeng, alhamdulillah atur nuhun pisan, dan semua teman yang saya nggak bisa sebutin ya. Sekali lagi saya bikin voice note ini untuk share saja, bukan mau sok-sokan karena diminta juga untuk bikin kronologi. Demikian, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua.